Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di dunia spiritual. Hari ini saya akan membahas 3 pasal yang saya ciptakan setelah saya tamat dari bangku perkuliahan. Jadi 3 pasal ini adalah 3 poin yang menjadi pedoman dan prinsip hidup saya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Jadi dari 3 pasal ini terdiri dari 5 poin yang sangat penting untuk saya terapkan di dalam kehidupan. Jadi dari 5 poin ini memiliki energi dan sinergi yang saling berkaitan, sehingga saya gabungkan menjadi satu kesatuan dan membentuk 3 pasal yang menjadi pedoman di dalam hidup saya ini. Jadi 3 pasal penting ini adalah produk hukum yang saya ciptakan sendiri dan saya jadikan pedoman hidup saya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi 3 pasal ini saya ciptakan bukan untuk mengatur orang lain, tetapi untuk mengatur diri sendiri ya, untuk menjadi pedoman hidup sekaligus menjadi prinsip hidup agar bisa tercipta kehidupan yang lebih baik dan bahagia. Adapun bunyi pasalnya, yaitu pasal 1 yang berbunyi belajar dan berlatih. Selanjutnya pasal 2 yang berbunyi sabar. Dan pasal 3 yang berbunyi ikhlas dan bersyukur. Jadi ketiga pasal ini memiliki makna yang sangat mendalam dan sangat luas. Adapun makna dari setiap pasal tersebut ya. Di pasal 1 saya mencantumkan 2 poin yang saling bersinergi dan berkaitan dan memiliki makna mendasar, sehingga saya letakkan 2 poin ini di pasal 1, yaitu belajar dan berlatih, dimana ketika manusia baru memulai kehidupan, kita tidak pernah luput dari ketidaktahuan, sehingga saya perlu menanamkan prinsip dari pasal 1 ini, yaitu belajar dan berlatih, dimana kedua poin ini memiliki sinergi yang saling berkaitan, yaitu belajar dan berlatih. Jadi makna dari belajar dan berlatih adalah karena otak kanan dan otak kiri harus seimbang. Maka ketika kita ingin berkembang, kita tidak hanya cukup dengan belajar saja, belajar teori dan teori, tetapi kita juga harus berlatih, bergerak, sehingga otak kanan dan otak kiri itu menjadi seimbang. Jadi kita harus belajar diimbangi dengan berlatih atau praktek, sehingga kemampuan teoritis atau teori, ilmu pengetahuan, dan skill atau praktek itu menjadi seimbang, dan ilmu kita itu menjadi lebih sempurna. Jadi praktek tanpa teori juga akan menimbulkan ketidakseimbangan, dan teori tanpa skill sama dengan bohong, akan terjadi ketidakseimbangan. Ibaratkan sama seperti kita bertarung, jika kita belajar teori, tapi ketika kita turun ke arena pertempuran, kita tidak bisa menyelaraskan ilmu pengetahuan kita dengan praktek, maka sama saja kita berada di level 0 ya. Tetapi ketika kita sering praktek, tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan, maka peluang menang akan semakin sempit ya. Belajar dan berlatih ini layaknya 2 sinergi yang saling berkaitan yang perlu diseimbangkan, sehingga saya letakkan kedua poin ini di pasal 1, di mana 2 poin ini, 2 sinergi ini saling berkaitan, saling bersinergi. Layaknya 2 sinergi yang saling melengkapi satu sama lain. Sama seperti alam ini seimbang karena memiliki 2 sinergi yang saling melengkapi. Putih dan hitam
baik dan buruk yang saling melengkapi sehingga terjadilah suatu keseimbangan alam. Kalau di negeri Cina itu biasa disebut dengan yin dan yang. Kalau di Bali kita menyebutnya dengan istilah Rue Binede. Pasal 1 ada 2 poin, yaitu belajar dan berlatih. Di mana ketika kita memasuki dunia baru, kita akan selalu belajar dan berlatih dari awal. Jadi tidak ada manusia yang hebat di dunia ini. Semua orang akan selalu memulai dari awal. Maka dari itu tidak cukup hanya dengan belajar dan tidak cukup juga hanya dengan berlatih. Jadi dua sinergi ini sangat penting jika kita terapkan dan kita satukan menjadi satu kesatuan yang akan membantu kita menghadapi setiap masalah baru. Selanjutnya pasal 2. Di sini saya hanya mencantumkan 1 poin saja, yaitu sabar. Jadi kata sabar di sini memiliki makna yang sangat mendalam ya bagi prinsip hidup, di mana setelah kita melewati pasal 1, setelah kita memahami pasal 1 dan menerapkannya di dalam kehidupan, kita tentunya akan berharap ya, setelah kita melakukan pembelajaran, proses pembelajaran dan latihan, tentunya kita akan mengharap suatu pencapaian atau titik goals atau titik kesuksesan atau titik keberhasilan atau target yang ingin dicapai ya, atau bisa kita sebut kesuksesan. Jadi setelah kita melewati proses belajar dan berlatih, tentu setiap orang akan mengharapkan kesuksesan atau keberhasilan. Jadi pasal 2 ini adalah tahapan di tengah. Maka dari itu saya mencantumkan 1 poin yang sangat penting dan memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu sabar. Jadi kata sabar di sini adalah kita dituntut untuk bisa bersabar di dalam setiap proses yang kita hadapi, yang kita lalui, yang kita jalani, agar kita bisa menjadi manusia yang kuat, tangguh, dan berhadapan dan melewati segala rintangan yang kita hadapi di dalam kehidupan. Karena sejatinya tidak ada proses yang instan, maka untuk mencapai tujuan akhir kita harus bersabar dalam menjalani setiap proses yang kita hadapi. Jadi itulah makna dari pasal 2, yaitu sabar. Selanjutnya adalah pasal 3. Jadi di dalam pasal 3 ini saya mencantumkan 2 poin lagi, karena 2 poin ini adalah sinergi yang saling berkaitan satu sama lain ya, yaitu ada kata ikhlas dan bersyukur. Jadi pasal 3, ikhlas dan bersyukur. Setelah kita melewati proses awal yaitu pasal 1, lalu kita berada di proses di tengah-tengah yaitu pasal 2. Setelah kita sudah belajar dan berlatih, dan di pertengahan kita akan selalu menghadapi suatu ujian ya, sehingga kita sudah bersabar dan melakukan atau menerapkan pasal 2, yaitu bersabar. Dan setelah bersabar sekian lama pasti akan ada hasil. Nah, setelah kita akan berhadapan dengan hasil ini, maka terciptalah pasal ketiga ini yang saya ciptakan. Maka kita akan menginjak ke pasal yang ketiga, di mana pasal ketiga ini saya mencantumkan 2 sinergi yang sangat kuat dan saling berkaitan. Dan ini yang menjadi prinsip hidup juga di dalam pedoman hidup saya, yaitu ikhlas dan bersyukur. Jadi dari setiap hasil yang akan kita hadapi atau akan kita terima dalam kehidupan, akan ada yang namanya keberhasilan dan kegagalan. Jadi ketika kita akan berhadapan dengan hasil-hasil ini, entah itu berhasil atau gagal, maka kita sudah siap
dengan apa yang akan kita terima di masa depan, ya. Dengan pasal ketiga ini, yaitu ikhlas dan bersyukur. Jadi ikhlas dan bersyukur ini memiliki makna yang sangat mendalam juga untuk menjalani kehidupan agar kita bisa menjadi lebih baik dan bahagia serta ikhlas dan bersyukur. Dari pasal 3 ini ada kata ikhlas dan bersyukur. Yang pertama, ikhlas. Jadi dalam menjalani setiap proses kehidupan maka kita harus ikhlas apapun yang terjadi, ya. Apapun yang terjadi kita harus ikhlas dalam menjalani setiap proses kehidupan apapun yang terjadi, entah itu berhasil atau gagal. Kita harus terbiasa menanamkan proses ikhlas, karena semua hasil yang kita terima itu adalah bentuk yang baik jika kita syukuri. Apa yang kita inginkan belum tentu terwujud, maka dari itu kita harus terbiasa untuk ikhlas dengan apapun yang terjadi. Apa yang kita inginkan belum tentu terwujud, karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan dengan apa yang kita inginkan, ya. Jadi kita harus bisa mengontrol ego kita dan belajar bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itulah ilmu spiritualnya. Dan kita harus selalu belajar bersyukur atas hari-hari baik maupun hari buruk yang kita alami. Dan kita harus selalu bersyukur atas hari baik dan hari buruk yang telah diberikan, karena hari baik memberikanmu kebahagiaan, serta hari buruk memberikanmu pembelajaran dan pengalaman. Sehingga kita harus selalu bersyukur dari setiap hasil yang kita terima. Itulah makna bersyukur yang sebenarnya. Jadi semua orang mungkin mengerti kata bersyukur, tetapi kebanyakan orang tidak paham bagaimana menerapkan kata bersyukur ini yang benar-benar bersyukur, ya. Jadi kita tidak hanya bersyukur ketika kita bahagia saja. Ketika kita bersedih atau mendapatkan kegagalan, kita juga mensyukuri itu sebagai sebuah pembelajaran dan pengalaman, sehingga kita bisa mengupgrade diri menjadi lebih baik dan lebih baik lagi.